Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliansi, saya dari Analis Kesehatan B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan darah samar pada sampel tinja atau feses atau fecal occult blood (FOB). Yang pertama-tama adalah tes ini adalah untuk tes screening untuk mendeteksi adanya darah samar atau tersembunyi adalah untuk pemeriksaan kimia feses yang paling sering dilakukan. Hal ini karena perdarahan lebih dari 2,5 mili atau 150 gram feses merupakan keadaan patologi yang dianggap signifikan. Padahal, seringkali perdarahan dengan jumlah ini tidak menampakkan gejala klinis. Saat ini, FOB test juga digunakan secara massal untuk screening deteksi dini kanker kolorektal. Pemeriksaan tahunan FOB mempunyai nilai prediktif yang besar untuk mendeteksi kanker kolorektal pada stadium awal, sehingga pemeriksaan ini sangat direkomendasikan pada orang yang berusia lebih dari 50 tahun. Prinsip dasar yang digunakan untuk tes screening darah samar adalah mendeteksi adanya aktivitas pseudoperoksidase hemoglobin. Pseudoperoksidase akan bereaksi dengan hidrogen peroksida yang kemudian mengoksidasi zat yang tidak berwarna menjadi zat berwarna. 0,5 mili jumlah yang mungkin menyebabkan hasil tes positif dengan menggunakan reagen lain. Selain hemoglobin, aktivitas pseudoperoksidase juga didapatkan pada ingesti mioglobin dalam daging merah dan ikan, sayur dan buah tertentu seperti brokoli mentah, bunga kol, lobak, dan melon, serta beberapa bakteri intestinal. Dengan demikian, untuk mencegah hasil tes positif palsu, diperlukan reagen dengan sensitivitas rendah. Kit komersial dalam bentuk filter paper dengan reagen guaiac terimpregnasi banyak dijual. 2 atau 3 area filter paper diolesi feses yang diambil dari lokasi yang berbeda. Sebaiknya sampel diambil dari bagian tengah feses untuk menghindari kontaminasi eksternal, misalnya darah menstruasi dan hemoroid, yang menyebabkan hasil positif palsu. Hidrogen peroksida dapat diteteskan di balik kertas saring yang mengandung feses. Bila terdapat aktivitas pseudoperoksidase, akan terbentuk warna biru pada kertas. Tes harus dikerjakan dalam 6 hari setelah pengumpulan sampel. Sebelum hasil tes dinyatakan negatif, harus dilakukan pemeriksaan pada 2 sampel dari 3 feses yang berbeda. Harus diinstruksikan untuk menghindari konsumsi daging merah, lobak, melon, brokoli mentah, dan bunga kol selama 3 hari sebelum pengumpulan sampel. Hal ini untuk mencegah adanya pseudoperoksidase dalam feses yang berasal dari diet. Konsumsi aspirin dan NSAID selain paracetamol harus dihentikan selama 7 hari sebelum pengumpulan sampel untuk mencegah iritasi saluran cerna. Vitamin C yang lebih dari 250 mg per hari dan meningkatnya waktu transit di usus. Pada keadaan ini diperlukan reagen lain yang lebih sensitif dan spesifik sehingga dapat mendeteksi hemoglobin dan porfirin. Prosedur pemeriksaan darah samarnya, yang pertama reagennya adalah serbuk guaiac, larutan alkohol 95%, asam asetat glasiar. Teknik pemeriksaannya, yang pertama buatlah emulsi feses sebanyak 5 mili dalam tabung reaksi, tambahkan 1 mili asam asetat glasial, kemudian larutan diaduk. Setelah itu, masukkan sepucuk pisau serbuk guaiac dan 2 mili larutan alkohol 95% ke dalam tabung reaksi lain, kemudian dicampur. Tuanglah isi tabung kedua ke dalam tabung yang berisi emulsi feses dengan hati-hati sehingga kedua jenis campuran tetap sebagai lapisan yang terpisah. Interpretasi hasilnya negatif, tidak ada perubahan warna. Jika positif, terlihat warna kebiruan pada batas kedua lapisan. Derajat kepositifan sebanding dengan intensitas warna biru yang tampak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya
Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.